Selamat jumpa kembali saudara sekalian. Hari ini kita merayakan hari Minggu kedua masa biasa dalam tahun liturgi kita. Tema renungan kita, homili kita hari ini adalah hidup manusia adalah belajar berada bersama Tuhan. Di dalam kitab Samuel digambarkan Samuel kecil mendengarkan suara. Pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. 1 Samuel bab 3 ayat 1. Dengan ucapan ini ditunjukkan bahwa ada yang tidak beres di dalam kehidupan umat Israel. Karenanya ketika Allah memanggil Samuel, maka Samuel tak segera mengenal. Suara Allah telah tertutup dengan suara manusia. Mengapa tertutup? Suara Allah tertutup oleh karena kepentingan manusia. Itu yang terjadi pada umat Israel, khususnya keluarga Eli, sang imam agung waktu itu. Namun, Allah tidak pernah membiarkan suaranya tak terdengar. Allah memanggil Samuel yang masih kecil. Pada awalnya Samuel belum mampu membedakan. Namun ketika Eli menasihatinya untuk berkata, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba mendengarkan." Untuk mampu mendengarkan suara Tuhan, seseorang harus secara sengaja memberi perhatian. Ini yang dilakukan oleh Samuel. Sebenarnya mendengarkan suara Allah dan berada bersamanya merupakan sesuatu yang alami. Manusia diciptakan seturut citra Allah. Ke dalam diri manusia, Allah hembuskan rohnya. Kemudian ketika kita dibaptis dan krisma, Roh Kudus sungguh dicurahkan dalam diri kita. Karena itu kita mampu mendengarkan suara Tuhan, dan itu merupakan kodrat kita. Tetapi mengapa manusia menjadi tak mampu mendengarkan suara Tuhan? Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita betapa di dalam diri manusia ada ketertarikan untuk berjumpa dengan Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mengucapkan, "Lihatlah anak domba Allah," maka kedua muridnya segera mengikuti Yesus. Mengapa? Kedua murid itu sudah paham makna ucapan Yohanes Pembaptis. Anak domba mengingatkan domba persembahan di bait Allah untuk penghapusan dosa. Kemudian nubuatan perjanjian lama mengisyaratkan seseorang yang diutus Allah. Maka tak heran bila Andreas mengatakan kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias." Yesus bertanya kepada kedua murid yang mengikutinya dari belakang, apakah yang kamu cari? Artinya, Yesus menginginkan agar motivasi kita mencarinya adalah sungguh hidup di dalam Dia dan bersama Dia. Kedua murid bersama Yesus seharian penuh, mendengarkan pengajarannya dan mengalami Yesus. Hidup kita adalah harusnya mendengarkan Yesus dan mengalami kehadirannya. Yohanes dan Andreas mengalami Yesus, hati mereka berkobar dan karenanya memperkenalkan Yesus kepada yang lain. Gereja adalah himpunan orang-orang yang mendengarkan Yesus dan mengalami Yesus, lalu dipenuhi hati yang berkobar-kobar untuk membawa orang lain kepada Yesus. Kita perkenalkan Yesus sebagai Tuhan pemberi hidup, yang berarti bahwa kita sendiri sungguh alami hidup Yesus. Hidup di dalam Yesus berarti bukan hidup di dalam kuasa kedagingan. Kuasa kedagingan adalah kuasa dunia dalam bentuk hawa nafsu. Di dalam perjanjian lama, ketika seseorang menolak percaya Allah dan lebih memilih menyembah berhala, maka disebut dikuasai oleh kedagingan. Berhala membawa manusia kepada hidup yang mesum, yang di dalam surat Paulus kepada umat di Korintus
adalah hidup percabulan. 1 Korintus bab 6 ayat 13 sampai 15 dan 17 sampai 20. Dikatakan sebelumnya bahwa manusia dari kodratnya, dari kodrat ciptaannya berada di dalam Tuhan dan dengarkan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, kata Paulus. Ketika manusia hidup di luar Tuhan, maka berada dalam penguasaan dunia, yang berarti hidup dalam percabulan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari kodrat kita itu, mau datang kepada Yesus agar jadi manusia baru. Baptis adalah tanda kita mau hidup baru dan diberi nama baru, seperti Simon menjadi Kefas. Kita perlu belajar mengenal Saudara Tuhan dengan beri perhatian kepada firman-Nya. Kontemplasikan firman Tuhan. Hari ini dalam Ekaristi kita mau tinggal bersama Yesus, mendengarkan Dia, dibaharui oleh Yesus. Kita belajar untuk berada bersama Tuhan Yesus. Karena memang kodrat kita itu tidak mendengarkan Yesus, berarti kita hancurkan kodrat kita sebagai manusia. Amin. Selamat menikmati hari Minggu. Saya Presiden Turindatan dari Paroki Santo Sion Petrus Gembala Sungguh Minasa. Sampai jumpa kesempatan berikut.